dalam kosong selalu ada isi. Seperti halnya sebatang rokok yang selalu dianggap masalah bagi seseorang. Dalam mengatasi masalah teramat mudah, akan tetapi banyak orang yang kesulitan. Sebatang rokok saya masukkan ke dalam ruang kosong dan menjadi kecil. Sekecil masalah ini. Mas, tadi sulap ya Mas ya? Enggak sih, ceramah aja. Aduh, aku penasaran Mas. Buat astok Mas lah. Tong samcong, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Wah, Oke, terima kasih untuk Mas Tempolong. Mas Tempolong ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok Menakutkan. Dia adalah multi talent. Dia sebagai Apa saja? apa Mas? Sebagai apa Mas? Guru, Guru, apoteker, tukang tukang sulap, sol sepatu, sol sepatu, terus tambal ban. tambal ban, terus tukang jahit, terus satu lagi ada Molen. itu tukang apa? Tukang perkakas genjring. Rebana. Luar biasa. Mungkin badan yang besar ini juga banyak juga lemak, terus banyak juga kolesterol, Dosa. Kolesterol enggak? terus Kolesterol, ya. juga banyak banyak apa? Pikiran. Ide, terus banyak kebisaan. Banyak kebisaan. Buat celengan juga bisa nih Mas. Bisa celengan buat ibadah, Iya. sedekah juga. Mas Tempolong sebagai apoteker menarik nih Mas. Menarik untuk kita Dorong. bahas. Karena untuk berita hari ini adalah berita obat dan sulap di sini. Maksudnya berita tentang obat hari ini. Di sini ada berapa poin? Berita polemik tanaman ganja, obat atau narkoba? Yo, obat atau Tergantung. Coba Mas gimana untuk menanggapi sebagai apoteker nggak apa-apa. Kita kan punya logika masing-masing ya. Kalau saya sebagai koki berita, obat atau ganja. Nah, yang ditekan itu apa dulu? Kalau untuk obat berarti dia bermanfaat, gitu kan? Tergantung ini juga kan penggunaan gitu kan? Dosis juga kan? Tapi kalau dia bilang ganja bukan obat, ya karena mungkin orang memakai. Iya. Belum makainya jadi belum tahu mungkin. Malah buat cemilan gonjo gitu. Itu gimana? Ya, Mas? jadi Bahaya tidak itu? kalau dari sudut pandang farmasi dulu ya, kalau ganja atau cannabis sativa adalah satu tanaman yang mengandung alkaloid. Ya, jadi satu zat yang dia sebenarnya bisa memabukkan dalam dosis tertentu. Jadi sementara ini masih masuk ke dalam psikotropik. Nah, ke depan mungkin ada beberapa orang yang mengusulkan karena di balik kejelekannya pasti ada manfaatnya. Iya. Betul. Karena segala sesuatu kalau penggunaannya nggak tepat bahaya. Jadi nasi goreng juga beracun. Kalau dimakannya 1 sendok, Oh iya. 1 sendok pasir. Wah. Ini juga setara komedian dia. Iya. Senap ini. Wah, luar biasa. Cannabis sativa itu. Ya berarti sebenarnya enggak kan kayak lagunya Oma Irama ya. Yang senang-senang saja gitu kan. Kalau berlebihan itu akan menjadi efek yang buruk gitu kan. Betul. Serakah gitu kan. Efek jerah menimbulkan efek jerah. Tetap kalau makan kebanyakan kekenyangan, efek jerah besok nggak kenyangan. Kalau berlebihan tidak bagus Mas. Ya tadi kan udah bilang itu juga. Itu berarti nggak cuma itu tapi itu resep aktif, resep apa tadi? Ada alkaloid. Alkaloid. Apa yo? Alkaloid itu
bisa memabukkan maksudnya kan? Bukan. Jadi sebenarnya obat sendiri itu sebenarnya adalah racun sebenarnya. Oh iya. Obat nggak racun. Ya. Jadi obat itu adalah racun, makanya lambangnya itu adalah gelas sama ular. Ya itu menandakan ular kan racun dan gelas itu takaran, sehingga kalau dalam takaran yang tepat obat, takaran yang tidak tepat racun. Saya baru tahu. Saya kalau dulu ini minta maaf ya. Iya. Dulu kalau bercanda sama anak-anak ya. Kenapa gelas ininya ular? Iya, kalau goyang ini pecah. Oh. Gelasnya pecah. Iya. Kalau ini gede. iya, kira Bukan ular lu, belut tahunya. Nah, itu juga tergantung pandangannya orang gitu kan. Oh, Kira berarti ularnya haus sih minum. tapi gelas itu ya, diambilnya Gelas gelas. anggur. Iya, Ya, kan? betul. Iya. Filosofinya seperti itu ya. Seperti itu. Keren. Baru tahu saya. Itu berarti pandangannya seperti itu, Mas. Ya. Tapi untuk pandangan pribadi Mas Tempolong sebagai pribadinya Mas Tempolong gimana untuk berita tadi? Ya, kalau itu digunakan sebagai obat itu sangat baik lah. Jadi saya yakin di semua benda itu pasti ada efek baiknya, ada efek buruknya. Ya. Jadi ketika digunakan efek baiknya ya pasti bermanfaat. Sedang saya kemarin baca berita, Mas, wortel itu juga bahaya, Mas. Kalau dicolok di mata. Padahal kan wortel juga untuk mata baik Ya ternyata baik, tapi nggak baik kalau dicolok. Betul mas. Ya, Wortel ya. Kalau dimakan satu langsung juga nggak baik gitu. Iya, di sini nyangkut. Bisa kelolotan. Iya, kelolotan. Terus jeruk juga nggak baik loh mas. Nggak baik. Itu wow. Apalagi dimakan sama pohonnya. Itu ada yang mau tanyakan tentang berita tadi, kawan, rekan? Nah, apa ya? Kalau ganja berarti harus diolah dulu berarti ya. Ya. Langsung. Kalau langsung itu bisa apa? Jadi obat enggak? Gitu. Jadi sementara ini kan cara penggunaan ganja itu beberapa kan secara inhalasi ya, artinya dirokok ya, untuk penyalahgunaannya ya, banyak dilinting dirokok. Nah, kalau untuk dijadikan obat artinya harus diekstraksi, diambil zatnya tertentu, kayak alkaloidnya, dan itu juga butuh penelitian yang panjang. Sementara ini belum ada ada tapi belum mendalam penelitian untuk penggunaan obat seperti itu. Di beberapa negara memang sudah dilegalkan. Kayak Belanda itu kan ya, Belanda. Malaysia kan udah. Kita juga dilegalkan ya. Ya, setahu saya sih di Belanda, kemudian ada di mana lagi, Yugoslavia atau di mana ya, ada itu. Di Malaysia katanya udah di apotek loh maksudnya. Ya, memang kedepannya memang sepertinya arah apotek kembali ke masa lalu, jadi herbal dan tidak menutup kemungkinan ganja itu nanti akan masuk ke situ, ke herbal. Berarti bisa dimasak ya sayuran ganja gitu ya. Bisa jadi saset. Berarti banyak negatifnya atau positifnya ya, terutama untuk di Indonesia ini. Nah, Kalau orang Indonesia masih pada ganja pasti identiknya hal negatif gitu ya. Ya. Nah itu kan secara ilmu apoteker seperti apa? Ya, segala sesuatu ketika baru ditemukan artinya akan menimbulkan persepsi. Iya. Sambil contoh Pro dan adalah kontra ya. pro dan kontra. Ambil contoh adalah opium ya, dari tanaman Papaver somniferum. Dulunya dia malah dianggap baik sebenarnya, dia digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Nah ternyata begitu penelitian banyak orang menyalahgunakan, maka dia dicap negatif. Nah tidak menutup kemungkinan ganja yang awalnya negatif, begitu ada penelitian yang membuktikan dia baik, justru dia akan menjadi baik seperti itu. Jadi positif ya. Jadi positif. Hamil berarti ya. Nih, saya punya pertanyaan pribadi yang nggak ada di sini. Kita apotek atau dari farmasi, dari badan obat mengambil ini enggak? Kayak semisal itu dari masyarakat budaya masyarakat terdahulu ya. Kayak semisal kalau sakit perut diobatin ini pasti sembuh. Nah, itu ambil mitos itu ya enggak? Jadi di dalam dunia farmasi itu ada yang namanya ilmu etnobotani. Jadi menggunakan tanaman berdasarkan etnis tertentu. Nah, penggunaan obat dengan cara seperti ini kalau belum masuk ke ranah laboratorium dan diuji itu namanya jamu. Jadi jamu itu dasarnya adalah empiris, turun temurun, jere-jere. Ya, katanya itu empiris. Nah itu memang di dunia farmasi dipakai data empiris, kemudian kita masukkan ke laboratorium, diteliti. Kalau sudah di laboratorium ketemu hasilnya, kita uji ke manusia atau uji klinis. Nah kalau sudah, itu herbal itu masuk ke dalam yang namanya fitofarmaka, di mana obat itu setara dengan obat kimia kekuatannya gitu. Jadi minumnya satu tablet luar biasa efeknya seperti itu.
Yang paling populer apa? Yang Ya. dari masyarakat itu yang mitos-mitos jadi apa? Etnobotanik. Ya, yang sudah digunakan sekarang. Jadi sementara ini di fitofarmaka di Indonesia masih sedikit ya, kurang lebih 10. Jadi yang sudah sampai fitofarmaka itu kunyit ya, atau kurkuma domestica, kemudian ada Api graveolens atau sledri. Sledri. Subur. Sledri mana? Beda. Kalau sobro itu yang di sepeda itu. Iya. Slebor. Ya. Sama kayak di motor. Ya. Kemudian ada lagi tanaman untuk obat kuat ya. Ada obat kuat. Jadi Senang ini obat kuat nih. iya, di situ ada ginkgo biloba kayak gitu, ada Tahu nggak? Itu ginseng kayak gitu. Ya, ginseng Jawa. Oke, Jadi kalau yang obat kuat itu pasak bumi. Pasak gitu, bumi, kayak gitu. ya. Pasak bumi berapa kali kayak gitu. Kalau daun jambu itu yang Nah, batu itu encret. encret sementara ini dia sudah diteliti di tahap laboratorium, namanya kalau obat masuk di laboratorium atau uji praktis namanya obat herbal terstandar. Sementara ini sudah diproduksi untuk obat. Tapi kebanyakan etnobotani itu dari Indonesia ya, kayaknya ya. Oh enggak, sebenarnya setiap negara itu punya Jelas sendiri. masing-masing, ya. Bahkan kalau di India itu ada kitab namanya Ayurveda. Jadi isinya itu adalah tentang obat-obat. Kemudian di Cina itu ada namanya TCM, Traditional Chinese Medicine. Kemudian di Indonesia zaman dahulu kala itu ada kitab namanya Serat Sentini. Di situ isinya adalah ramuan. Ya. Bahkan di Candi Borobudur itu ada relief penggunaan tanaman obat. Nah itu ya benar. Berarti di negara-negara sana kan mungkin tergantung budaya dan tergantung etnika juga kan Iya, ya. betul. Beda-beda ya. Beda-beda ya. Kalau di Indonesia namanya apa? Turun-temurun. Turun-temurun ya. Everis. Emberis ya, dari Emberis. Dan kita punya di bawah Emberis lah ya. Loh, nenek moyang loh. Tapi 80% tanaman obat itu ada di Indonesia sebenarnya. Cuma yang Bersyukur berarti ya kita syukur, kalau nggak syukur gondrong. Ayo jenengan itu. Iya, ini kurang syukur. Iya, kurang syukur. Dikit aja. Itu padahal kan Indonesia kan nenek moyang kita kan pelaut ya. Iya. Iya. Tapi aku punya banyak obat. Nah itu Indonesia banyak di situ. Dari alam dari hutan itu banyak obat, dari laut juga banyak Ikan. gitu kan. Loh, kalau Brazil, nah kalau Brazil Ya kan tropis, itu tropis Sama. juga. Iya, Tropis sama. Jadi ada banyak tanaman dari luar negeri yang masuk ke sini ya. Contohnya? Jadi contohnya ya, kalau kelapa saja, ya kelapa itu sebenarnya bukan asli dari Indonesia, itu dari luar negeri Iya, yang kelapa. dibawa masuk ke Indonesia. Kemudian ada lagi yang mungkin di Indonesia seperti rumput ciplukan, Pisaris minima, ya. ciplukan. Itu sebenarnya kecil saya itu sering main makan iya, ciplukan. dia buah dari Peru sebenarnya. Oh, Manfaatnya ada banyak Peru sekali. berarti ya? Iya, Peru. Ya. ibu kota 5. Ibu kota 5 betul. Ya. Loh, kita tambah dua ya. Apa aja? Ini mah itu. Apa aja? Kan 5 tadi ya. Itu kan tadi katanya nih. Kan ibu kota ada 5, Iya. apa saja. Mungkin 1, 2, 3. Nah, kita ke Apa? ini. Yang kedua, masyarakat kerap tak sadar bahaya akses obat secara apa sih? Daring. Bukan dari sumber yang benar. Oh, maksudnya Buat internet itu ya. lewat internet, terus mungkin lewat Artikel yang tidak jelas. ya gitu mungkin. Ya. Ini gimana menanggapi? Tanggapannya Mas. Ini bahaya sekali ya. Jadi ahli obat di Indonesia adalah apoteker. Apoteker. Nah itu bisa ditemui di fasilitas kesehatan di apotek, rumah sakit, kemudian di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi sumber obat itu apoteker. Apoteker. Dari yang membuat sampai yang menyerahkan. Nah kalau dari daring obat itu benda mati yang tidak bisa menjelaskan cara pakainya seperti apa. Iya. Nah begitu. Jadi harus ada yang mendampingi yaitu apoteker. Jadi dapatkanlah obat di fasilitas-fasilitas kesehatan yang resmi. Ya, betul, Seperti betul. itu. Takut dosisnya itu kelebihan sih. Iya betul. Karena di dalam obat itu ada yang namanya DRP. DRP itu drug related problem. Jadi penggunaan obat itu menimbulkan masalah selanjutnya, ada efek sampingnya. Contoh obat penghilang rasa sakit. Ya. Dia salah satunya ada yang efek sampingnya ke lambung. Jadi nanti sakit giginya sembuh, lambungnya bocor. Nah, Makan halus tambal ya. tambah. Terus lanjut. Ada lagi? Apa ada lagi Enggak sih, cukup. untuk daring obat secara daring? Secara online Mbak ya, obat secara online itu ya. Daring sih. Ya itu sementara ini masih perundang-undangannya belum diatur dengan detail sehingga
bahaya. Lagi pula ada obat palsu, ada obat ilegal. Iya. Ya, itu bahaya. Jadi dapatkanlah di fasilitas yang jelas saja. Iya, Kalau lah ya. Iya. ITE kan belum ya. Iya, Belum. jadi undang-undang tentang obat online belum Iya. masuk ke Iya. situ gitu ya. Oke. Kita lanjut ke berkah di balik corona, omset itu? apotek meningkat atau tidak? Sementara ini by data belum ya. Jadi ya biasa-biasa saja, bahkan beberapa bulan sempat menurun. Ya. Kenapa itu? Ya karena mungkin masyarakat juga terdampak secara perekonomian ya. Jadi mungkin Ya. pengen beli obat tapi ya daripada buat beli obat mending beli beras misalnya Iya, gitu iya, ya. benar, Jadi benar. agak menurun. Iya. Berarti memang corona ini Berdampak sekali kan. menemukan segala sektor gitu kan. Jahanam. Jangan ini kita doakan untuk cepat kembali kepadanya. Iya. Lanjut ke alat vital seorang pria, ereksi 3 hari gara-gara salah minum obat kuat. Ini gimana nih? Ya. Tegang terus Mas ya. Tegangannya tinggi ini mas. Itu bisa sakit mas. Harus diluruskan ya. Itu bisa saja itu ini mirip kayak tenda kayak gini. Iya, jadi kayak Iya, tenda. pasar tidur. Jadi tenda. Jadi tenda. Ayo Mas kita kayak mau. Wah, ada tenda tuh. Kita kayak mau. Kita buat api unggun. Yuk kita bakar. Loh kan di tendanya kan ada semak-semaknya itu. Iya. Jangan. Ya gimana mas? Iya. Kalau bicara obat kuat memang bahaya sekali ya, karena obat kuat itu cara kerjanya adalah jadi di alat vital ya, kalau laki-laki di penis itu semacam ada klep. Jadi obat kuat itu bekerja membuka klep sehingga tekanan darah masuk. Ya, efek samping dari obat kuat itu salah satunya adalah ke jantung. Ya, jadi banyak kasus kakek-kakek di lokalisasi meninggal sedang hubungan karena jantungnya tidak kuat karena dia dipacu untuk memompa seperti itu. Iya. Jadi kalau ada ereksi 3 hari juga saya pikir ya kasihan juga ya kalau ereksi nggak ada lawannya kan. Nah. Tapi untungnya Itu nggak mati ya tembok Mas mas. enggak apa-apa. Ya nanti rusak temboknya mas. Iya. Itu nggak mati ya. Kenapa? Untung nggak mati. Nggak mati. Ya untung nggak mati. Jadi Jantungnya terus menerus Iya. memompa kan. betul. Tapi sebenarnya kalau biar bisa buat hiburan itu waktu ereksi itu dikasih fosfor gitu kan bagus loh. Kalau Bisa nggak mancing mas. Mas, Iya. aku gambar sekalian berbentuk mata itu. Kayak apa? kalau gue dikasih kitiran gitu ya. Nanti bisa dikasih itu benang mas. Keren. Jangan dong. Dikasih topi gitu. Dikasih wig gitu ya. Itu udah ada wignya mas. Iya kan udah ada. Diwarnai rambutnya kan bagus itu. Bagus ya. Kalau enggak buat ini buat Korek jos. anu bukan jemuran. Apa? Buat ngantongin jemuran. Ini ya agar hati-hati untuk teman-teman agar kita harus berhati-hati, kita harus Iya. tetap apa? Ke apoteker kalau beli obat Iya. ke apoteker jangan macam-macam. Jangan loh. macam-macam nanti salah minum obat kuat kayak gini. Iya. Nah, itu aku punya ini lagi, punya apa? Punya pertanyaan lagi, Mas. Satu kali lagi. Itu kan tadi kebanyakan dari tumbuhan ya, dari tumbuhan. Kalau dari hewani ada? Ada. Jadi yang namanya bahan obat itu dari 3 jenis. Oh, apa aja itu? Kalau itu dari tanaman, kemudian hewan atau hewani, satu lagi mineral. Mineral itu kayak belerang. Kirain air beneran. Kemudian jadi kayak belerang, kemudian vaselin ya, lilin bumi kayak gitu ya, itu digunakan sebagai bahan obat. Berarti ini bumi di itu sakit gitu ya. Iya. Aku pernah itu pengalaman pernah buka ini kapsul nggak tahu ya. Terus dalamnya itu undur-undur. Undur. Iya undur-undur. Bener, iya undur-undur ya. Yang udah Ada. Udah itu ya. Ya sementara ini yang sudah kalau secara empiris ya mungkin ada ular, ada apa ya. Tapi kalau secara populer mungkin yang sekarang populer di apotek juga ada itu cacing. Itu pengobatan tipes ya. Oh ya. Kemudian yang terbaru lagi ngehits ini ada teripang. Apa itu teripang? Teripang itu binatang laut. Binatang Ya, laut, teripang. timun laut. Oh, timun laut. Tarung laut ada nanti kan. Berarti kan binatang laut sepertinya punya banyak manfaat ya. Punya, betul. Kalau buat obat sepertinya lebih banyak di laut mungkin ya daripada hewan di darat gitu loh. Mau di darat juga kepake juga, ya kayak tadi undur-undur ya, Ya, kalau terbukur itu ular, gula ya. darah, ya, kemudian ada cacing. Sebenarnya banyak lah yang dipakai, cuma di laut kan jenisnya lebih banyak lagi, lebih bervariasi seperti itu.
Kalau tinta ubur-ubur itu kira-kira punya obat nggak? Nah, Obat nggak? kalau sekarang mungkin belum ada penelitiannya ya, tapi nanti mungkin Iya. bisa diteliti lebih dalam. Ya suatu saat jadi terbukti buat obat. itu Iya. kan Ya bisa. paling nggak kan bisa untuk lain, nggak cuma untuk obat, manfaat lain kan ada. Iya. Untuk printer apa kan bisa. Iya. Nah begitu ya, terima kasih untuk tadi kita berbincang-bincang dengan Mas Mas Tolong Tolong. yang sebagai apoteker, sebagai guru, Pesulap, pesulap, stand up, stand komedi. Waduh, luar biasa ya. Iya, banyak banget pekerjaannya ya. preman. Iya kadang. Multi talentan. Iya, tahunan. Pembicara karena dia Seminar, bisa ngomong, bisa ngomong. Oh iya. Meyakinkan orang, motivasi. Penipu. Nah, ini saatnya untuk kita bacain zodiak. Oke. Ayo, Mas Tembolong, Oke. tolong bacakan zodiak hari ini. Zodiak hari ini adalah Pisces. Ya, Pisces. Lambangnya Lampu. ya ini koneksi penting ya, tapi lebih penting apa ini? Tapi Katuk apa itu? Lebih penting diri. koreksi diri. Oh. Koreksi soal Koreksi. soal penting, tapi lebih penting koreksi diri. Nah, ya, bukan bukan koreksi orang lain. Ya. Bacot lu. Asmara. Kamu nggak berani berbuat, apalagi tanggung jawab. Kampret. Ini harusnya lambangnya kampret. Iya. Tikus juga bisa. Apa kecebong? Cebong. Ya kan ikan udah mulai dipancing ya. Iya. Uang, usahakan tenang dalam memberi taruhan togel. Kalau nggak tenang bisa duitnya melayang sih. Tapi kalau menang percaya saja. Kalau kalah jangan percaya. Iya. Ya. Haram itu. Kalau dianggap zodiak ini benar, gunakan. Iya. Kalau salah, bakar aja. Yang membawa. Ya dibakar ini saja nggak apa-apa. Boleh. Sama ini. Begitu ya Mas. Iya. Terima kasih. Mm-mm. Ya karena kita ini Mm-mm. sangat tidak penting Sangat tidak populer dan tidak cocok. dan tidak berguna. Dan sangat tidak berguna. Begitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.